Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Surya Perdana STM MMT selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan sistem terpadu serta teman-teman yang saya hormati. Kenalkan, saya Muhammad Dadi Ihsan bersama rekan satu kelompok yang akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Sistem Kerja Pengendalian Kualitas dan Distribusi pada Proses Pre-Delivery Inspection kendaraan di PT Inscape Indomobil Distribution Indonesia dengan pendekatan terintegrasi line balancing, FMEA, dan SCORE. Pada penelitian ini, kami hanya menganalisis kondisi perusahaan, tetapi juga merancang sistem monitoring berbasis AppSheet sebagai solusi integrasi proses kerja. Selanjutnya ada anggota kelompok 1, yang pertama saya sendiri, saya Muhammad Dandi Ihsan dengan NPM 20224450587. Dan yang kedua ada Krisna Liansa dengan NPM 20224450542. Yang ketiga ada Andriansah 20224450543. Yang keempat ada Aulia Arsilazim dengan NPM 20224450548. Yang kelima ada Bayunanda Alfianto dengan NPM 20224450569. Dan yang terakhir adalah Firdaus Syahrudin dengan NPM 20224450574. Selanjutnya ada slide pendahuluan atau latar belakang. PT Inscape Indomobil Distribution Indonesia merupakan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap proses penerimaan kendaraan pre-delivery inspection atau PDI hingga kendaraan dikirim ke dealer maupun konsumen. PDI memiliki peranan yang sangat penting karena menentukan apakah kendaraan sudah memenuhi standar kualitas sebelum dikirim. Namun berdasarkan hasil observasi, kami menemukan beberapa permasalahan utama. Yang pertama, terdapatnya bottleneck pada proses pemasangan kaca film dengan waktu proses mencapai 40 menit per unit, sedangkan target uptime perusahaan hanya mencapai 24 menit per unit. Yang kedua, tingkat defect ini mencapai 13,5% atau sebanyak 54 unit dari total 400 unit yang diperiksa setiap bulan. Yang ketiga, service level pengiriman order langsung hanya 93,1%, lebih rendah dibandingkan dengan pengiriman stok dealer yang sebesar 97,5%. Ketiga masalah tersebut saling berkaitan. Ketidakseimbangan ini menyebabkan keterlambatan proses, meningkatkan kemungkinan defect dan rework, sedangkan rework yang menyebabkan keterlambatannya, sedangkan distribusi menjadi service level yang akan menurun. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu memperbaiki ketiga aspek tersebut secara terintegrasi. Selanjutnya ada slide rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama ini bagaimana kondisi keseimbangan lini kerja pada proses pre-delivery inspection di PT Inscape Indomobil Distribution Indonesia. Yang kedua, apa saja potensi kegagalan yang menyebabkan terjadinya defect pada proses pengendalian kualitas kendaraan. Yang ketiga, bagaimana kinerja distribusi kendaraan antara sistem stok dan order langsung berdasarkan tingkat service level perusahaan. Yang keempat, bagaimana rancangan sistem monitoring unit berbasis AppSheet dapat diimplementasikan untuk meningkatkan visibilitas dan koordinasi antara proses PDI dan distribusi kendaraan. Untuk tujuan penelitian kami, yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi keseimbangan lini kerja pada proses pre-delivery inspection menggunakan pendekatan line balancing. Yang kedua, mengidentifikasi dan menilai risiko kegagalan yang menyebabkan defect menggunakan metode FMEA. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas sistem distribusi kendaraan berdasarkan perbandingan service level antara pengiriman stok dan order langsung. Dan yang terakhir, merancang dan mengembangkan sistem monitoring unit berbasis AppSheet yang terintegrasi dengan proses PDI dan distribusi untuk meningkatkan visibilitas status kendaraan secara real time. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di mana di sini ada tinjauan pustaka atau landasan teori. Dan di sini ada 3 metode, yaitu ada yang pertama line balancing,
VMA dan skor. Di sini itu ada fungsinya. Yang pertama itu untuk line balancing, fungsinya untuk menyeimbangkan beban kerja. Yang kedua tuh ada VMA, untuk fungsinya itu untuk identifikasi risiko. Yang ketiga tuh ada skor, fungsinya untuk evaluasi distribusi. Dan yang juga ada outputnya. Bagi yang untuk line balancing itu outputnya untuk efisiensi lini. Yang kedua tuh VMA, outputnya untuk RPM. Yang skor untuk outputnya untuk service level. Jadi di sini inti teori ketiga metode integrasi karena sistem kerja mempengaruhi kualitas dan kualitas mempengaruhi distribusi. Jadi yang pertama tuh ada ketidakseimbangan sistem kerja. Sistem kerja menyebabkan bottleneck sehingga diperlukan line balancing metode Ranked Postinal Weight atau yang disingkat RPW dan Helgon dan Birni untuk meningkatkan efisien. Yang kedua tuh ada metode Value Mode and Effect Analysis atau disingkat VMA, menilai risiko kegagalan melalui perkalian severity, assurance, dan detection menjadi risk priority number atau disingkat RPN, di mana semakin tinggi RPN maka prioritas perbaikan. Yang ketiga untuk distribusi, yang itu ada metode model supply chain operation referensi atau yang disebut SCORE, mengukur kinerja melalui service level. Yang ketiganya saling terkait dalam optimal proses pre-delivery inspection atau disingkat PDI untuk kendaraan. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian, yang dimana di sini pendekatan sistem yang digunakan penelitian ini menggunakan pendekatan integrasi yang menggabungkan tiga metode utama, yaitu ada line balancing yang metodenya RPW untuk menganalisis dan meningkatkan keseimbangan sistem kerja pada proses delivery inspeksi atau PDI. Yang kedua ada VMA untuk menganalisis penyebab defect serta menentukan prioritas perbaikan. Yang ketiga tuh selanjutnya digunakan metode SCORE untuk mengevaluasi kinerja distribusi kendaraan berdasarkan nilai service level. Seluruh tahapan penelitian disusun mengikuti siklus Plendo Check Act atau PDCA sehingga hasil penelitian dapat dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan. Terus yang terakhir itu ada upset, digunakan untuk mengembangkan aplikasi bisnis seperti manajemen inventaris, pelacakan aset, manajemen proyek, dan sistem pelaporan lapangan. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem berjalan, khususnya pada kondisi awal line balancing di proses pre-delivery inspection atau PDI. Jadi berdasarkan hasil observasi, di sini terdapat 7 stasiun kerja dengan waktu proses yang berbeda-beda. Target perusahaan itu 20 unit per hari, sehingga diperoleh takt time-nya sebesar 24 menit per unit. Namun pada tabel data waktu proses dan kapasitas, di sini terlihat bahwa stasiun pemasangan kaca film ini memiliki waktu proses yang paling lama, yaitu 40 menit per unit. Nah, waktu tersebut ini melebihi takt time sehingga menyebabkan adanya bottleneck. Nah, akibatnya aliran proses ini menjadi tidak seimbang dan target produksi tidak tercapai. Nah, selain ketidakseimbangan ini, juga ditemukan permasalahan pada kualitas dan distribusi. Pada rekapitulasi defect, dari total 400 unit yang diamati, ini terdapat 54 kasus defect atau sebesar 13,5%. Nah, defect yang paling banyak ini adalah goresan ringan, kaca film yang kurang rapi, dan error elektrikal. Dari kinerja distribusi, service level untuk pengiriman stok dealer ini mencapai 97,5%, sedangkan order langsung hanya 93,1%. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa rework akibat defect ini berpengaruh terhadap keterlambatan pengiriman. Nah, untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut, penelitian ini menggunakan metode Rank Position Weight atau RPW. Nah, pada tahap ini tuh dilakukan perhitungan kondisi awal. Di sini terlihat pada waktu pada 7 stasiun kerja ini sebesar 163 menit dengan takt time-nya sebesar 117 menit. Lalu efisiensi lini sebesar 58,21%, balance delay-nya sebesar 41,79%, smoothness index-nya sebesar 49,58, dan kapasitas produksinya sebanyak 12 unit per hari.
Kemudian dilakukan redistribusi elemen kerja ke stasiun yang lebih seimbang. Nah, selanjutnya dihitung kembali nilai efisiensi lini, balance delay, smoothness index, dan kapasitas produksi untuk mengetahui hasil setelah dilakukan perbaikan. Pada redistribusi elemen kerja, di sini efisiensi lininya menjadi 67,92%, balance delay-nya menjadi 32,08%, smoothness index-nya menjadi 37,40, dan kapasitas produksinya tetap yaitu 12 unit per hari. Berdasarkan hasil penerapan metode RPW, jumlah stasiun kerja ini berhasil dikurangi dari yang sebelumnya 7 stasiun menjadi 6 stasiun. Nah, efisiensi lini meningkat dari yang sebelumnya 58,21% ini menjadi 67,92%. Sehingga total idle time ini turun dari yang sebelumnya 117 menit menjadi 77 menit atau berkurang sekitar 34,2%. Nah, pada elemen D yaitu error electrical dan elemen E yaitu undercarriage, ini berhasil digabungkan ke dalam satu stasiun kerja dengan total waktu 33 menit yang masih di bawah cycle time. Nah, meskipun demikian, bottleneck pada stasiun pemasangan kaca film ini masih menjadi kendala karena waktu prosesnya masih 40 menit. Nah, oleh karena itu, diperlukan perbaikan lanjutan agar target produksi 20 unit per hari ini dapat tercapai. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita masuk di perancangan sistem usulan FMEA untuk pengendalian kualitas. Yang pertama itu ada perhitungan awal kuantitatif. Yang pertama tingkat cacatnya itu defect rate sama dengan 4054 dikali 100%. Maka sama dengan 13,5% setara dengan 135.000 DPMO atau biasa disebut defect per millions opportunities. 2. Perhitungan frekuensi relatif jenis defect. Dari yang pertama itu ada jenis defect goresan ringan, kedua pemasangan kaca, film yang kurang rapi, yang ketiga ada error elektrikal, yang keempat ada kebersihan interior kurang, yang kelima ada underbody kurang bersih. Dan ada juga total jumlah kasusnya sampai 54 kasus dengan frekuensi relatif hingga 100%. Lalu yang ketiga itu ada perhitungan waktu rework akibat defect, di mana reworknya itu kita cacat waktu rework per unit itu dalam hitungan per menit, lalu total waktu rework hingga berapa menit. Maka yang didapat itu totalnya itu sebesar 1192. Dampak dari waktu rework yang signifikan ini juga berpengaruh terhadap kapasitas produksi efektif dengan total waktu reworks hingga 1192 menit per bulan. Kapasitas produksi efektif perusahaan mengalami penurunan sebesar penurunan kapasitas sama dengan 1192 dibagi 480 dikali 25 dikali 100%, maka sama dengan 1192 dibagi 12.000 dikali 100% sama dengan 9,93%. Lanjut ada perancangan sistem usulan. Yang pertama itu identifikasi mode kegagalan, dampak, dan juga penyebab. Dengan yang pertama itu ada jenis defect goresan ringan, dengan mode kegagalan, proses pemolesan, dan buy off. Pada stasiun kerja, buy off, inspection, atau pemolesan. Penyebabnya itu biasanya kain poles, aus, tekanan tidak konsisten, areanya juga berdebu, maka dampaknya itu rework poles 25 menit per unit menurunkan estetika. Terus yang kedua itu jenis defect pemasangan kaca film kurang rapi dengan mode kegagalan pemasangan kaca film di stasiun kerja pemasangan film. Penyebabnya itu biasanya operator kurang terampil, alat kurang optimal, kualitas film juga kurang baik. Maka dampaknya itu rework ganti film 30 menit per unit. Lalu yang ketiga itu ada error elektrikal dengan mode kegagalan sistem kelistrikan di stasiun kerja elektrikal dengan penyebab alat scanner tidak terkalibrasi, komponen bermasalah, pelanggaran SOP, maka dampaknya diagnosa ulang 12 menit per unit dengan gangguan fungsi elektronik. Lalu yang keempat ada jenis defect kebersihan interior yang sangat amat kurang dengan mode kegagalan pembersihan interior pada stasiun kerja final checking yang disebabkan oleh kelalaian operator, pencahayaan kurang, prosedur tidak detail,
maka dampaknya itu pembersihan ulang 6 menit per unit menurunkan kesan kualitas. Yang kelima itu ada underbody kurang bersih dengan mode kegagalan pembersihan underbody di stasiun undercarriage. Penyebabnya itu area gelap dan kotor, metode kurang efektif, tidak ada alat bantu, maka dampaknya itu pembersihan ulang 6 menit per unit menurunkan kesan kualitas. Nah, mode kegagalan ini kita dapatkan dengan memakai diagram fishbone atau biasa disebut cause and effect diagram dengan measure, material, man, environment, metode, dan juga mesin. Selanjutnya ada penilaian resikonya dengan tabel perhitungan RPN yang kita dapat itu dengan hasil wawancara, di mana ada 5 jenis defect, mode kegagalan. Nah, untuk menentukan nilai RPN-nya itu yaitu di severity dikali occurrence dan juga detection. Prioritas utama perbaikan pemasangan kaca film utama kurang rapi dan goresan ringan yang didapat dengan nilai RPN itu 96. Maka berikan rekomendasi seperti kalibrasi alat ukur, pelatihan teknisi, atau checklist khusus. Lalu di tabel sebelahnya itu ada rekomendasi tindakan perbaikan, di mana yang pertama pemasangan kaca film kurang rapi dengan nilai RPN 96, di mana rekomendasi tindakan perbaikannya itu yang pertama pelatihan khusus pemasangan kaca film secara berkala, yang kedua standarisasi alat pemasangan atau biasa disebut squelch, lalu yang ketiga ada standar baku kerapatan film dan alat ukurnya, dan yang keempat itu prosedurnya harus double check. Terus untuk mode kegagalan yang kedua itu ada goresan ringan dengan nilai RPN yang sama yaitu 96, maka diberikan rekomendasi tindakan perbaikannya yaitu yang pertama standarisasi penggantian kain poles setiap 5 menit, 5 unit, lalu yang kedua standar objektif penilaian goresan, lalu yang ketiga pembersihan area kerja rutin, dan yang keempat itu pelatihan teknik pemolesan. Lalu mode kegagalan yang ketiga itu ada error elektrikal dengan nilai RPN 84, maka diberikan rekomendasi tindakan perbaikannya yang pertama itu pre-scanning awal sebelum PDI, lalu yang kedua kalibrasi scanner berkala, yang ketiga checklist pengecekan konektor, dan yang keempat itu pelatihan prosedur scanning. Terus untuk mode kegagalan yang keempat itu ada kebersihan interior yang kurang dengan nilai RPN 72, maka rekomendasi tindakan perbaikannya itu yang pertama satu SOP-nya pembersihan interior itu harus terstandar. Terus yang kedua ada tambah pencahayaan area inspeksi, lalu yang ketiga itu ada rotasi kerja kurangi kelelahan. Lalu untuk mode kegagalan yang kelima atau yang terakhir itu underbody kurang rapi dengan nilai RPN 60, maka rekomendasi tindakan perbaikan yang pertama itu standarisasi alat pembersih underbody, terus yang kedua ada sediakan alat bantu inspeksi seperti cermin, terus juga lampu sorot, lalu yang ketiga itu checklist pembersihan underbody. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut adalah evaluasi distribusi dengan metode skor. Yang pertama, fokus proses skor itu terdapat pada delivery atau pengiriman, yaitu atribut kerja, reliability atau keandalan diukur dengan service level. Di sini ada pemetaan aktivitas distribusi kedalaman kerangka skor. Terdapat ada 5 aktivitas distribusi. Yang pertama, penerimaan order kendaraan, lalu yang kedua persiapan kendaraan selesai PDI, yang ketiga ada penjadwalan armada pengiriman, yang keempat ada pelaksanaan pengiriman, yang kelima ada konfirmasi penerimaan kendaraan. Lalu deskripsi aktivitasnya yang pertama adalah menerima dan memproses permintaan kendaraan dari dealer, lalu yang kedua menyiapkan unit yang telah lolos inspeksi akhir, yang ketiga ada mengukur jadwal dan rute pengiriman kendaraan, yang keempat mengirim kendaraan ke dealer atau pelanggan, yang kelima memastikan kendaraan diterima dengan baik. Lalu di sebelahnya ada perbandingan kinerja. Yang pertama stok dealer dengan rumus SL stok sama dengan 240 dikurang 6 dibagi 240 dikali 100% dengan hasil 234 per 240 dikali 100% dengan hasil 97,5%. Lalu yang kedua ada perhitungan
order langsung dengan rumus SL order sama dengan 160 dikurang 11 per 160 dikali 100% dengan hasil 149 per 160 dikali 100% dengan hasil 93,1%. Lalu yang ketiga terdapat gapnya yang itu sebesar 44,4%, yaitu lebih rendah pada pemesanan langsung dengan rumus SL sama dengan 97,5% dikurang 93,1% dengan hasil 4,4%. Lalu ada rekapitulasi perhitungan service level. Yang pertama ada stock dealer dengan total unit 240, keterlambatannya ada 6, lalu tepat waktunya 234 dengan service level 97,50%. Lalu ada order langsung dengan total unit 160, terlambatannya 11, tepat waktunya 149 dan service levelnya ada 93,10%. Lalu dengan total 400, keterlambatannya 17, tepat waktunya 383 dan service levelnya sebesar 95,75%. Lalu di sini ada analisis hasil pengukuran perbandingan kinerja distribusi. Pertama ada kategori pengiriman yaitu stock dealer. Lalu yang kedua ada order langsung dengan total unit 240 dan 660. Keterlambatannya ada 6 dan 11 dengan total 5. Service levelnya ada di 97,50% dan 93,10% dengan total 4,40%. Lalu ada kategori kinerjanya yaitu excellent dan di bawahnya juga excellent. Lalu di bawahnya ada penyebab keterlambatan distribusi. Ada 5 faktor, yaitu yang pertama waktu rework akibat defect. Lalu yang kedua ada koordinasi logistik kurang optimal. Yang ketiga prioritas pengiriman berbeda. Yang keempat kapasitas produksi terbatas. Yang kelima tidak ada buffer time untuk order langsung. Lalu didapatkan sumber datanya yaitu pada tabel 4.11 atau 1002 menit per bulan. Lalu yang kedua didapatkan dengan wawancara dengan manajer distribusi. Yang ketiga observasi langsung ke lapangan. Yang keempat analisis RPW atau 12 unit per hari. Lalu yang kelima didapatkan dengan wawancara dengan manajer distribusi. Lalu di sini ada dampak terhadap pengiriman. Yang pertama memperpanjang waktu penyelesaian unit. Yang kedua penjadwalan armada tidak efisiensi. Yang ketiga ada order langsung kurang diprioritaskan. Yang keempat penumpukan pemesanan dan keterlambatan. Yang kelima ada keterlambatan langsung berdampak pada pengiriman. Lalu di sebelahnya ada usulan perbaikan kinerja distribusi. Ada 6 faktor. Yang pertama implementasi rekomendasi FMEA. Lalu yang kedua implementasikan hasil RPW. Yang ketiga ada peningkatan koordinasi PDI distribusi. Yang keempat sistem monitoring real time. 5 buffer time untuk order langsung. Yang keenam ada penjadwalan armada berbasis estimasi yang akurat. Lalu ada indikator keberhasilan. Yang pertama penurunan defect rate menjadi kurang dari 5%, prioritasnya tinggi. Lalu yang kedua peningkatan kapasitas produksi menjadi lebih besar 12 unit per hari, prioritasnya tinggi. Akurasi prediksi kesiapan unit meningkat dengan prioritas sedang. Lalu ada penurunan gap service level kurang dari 2%, prioritasnya tinggi. Lalu yang terakhir peningkatan service level order langsung lebih dari 96% dengan prioritas sedang. Lalu di sini ada ringkasan hasil skor. Yang pertama ada survey level stock dealer dengan hasil 97,50% dengan status mendekati target 98% kategori excellent.
Lalu yang kedua ada service level order langsung dengan hasil 93,10% dengan catatan di bawah target 98 kategori excellent. Lalu yang ketiga ada gap service level atau stock order dengan hasil 4,40% dengan catatan perlu perbaikan pada sistem order langsung. Keempat ada gap terhadap target atau stock dealer dengan hasil 0,50%, catatan dapat ditoleransi. Lalu yang kelima ada gap terhadap target atau order langsung dengan hasil 4,90% dengan catatan prioritas perbaikan utama. Lalu yang terakhir ada faktor utama, rework, koordinasi logistik, kapasitas produksi, prioritas pengiriman, dan overtime dengan catatan perlu intervensi terintegrasi. Lalu di sini ada rancangan berbasis AppSheet. Sebelum itu kita masukkan dulu data aplikasinya. Yang pertama ada unit, lalu status PDI, distribusi, ada master stasiun, dan yang terakhir master defect. Lalu di situ ada isinya dengan pin, model warna, tipe pengiriman, status akhir. Lalu untuk status PDI, ID, pin stasiun, waktu mulai, waktu selesai stasiun, catatan defect. Lalu ada distribusi, yaitu yang pertama ada ID pengirim, VIN dealer, tanggal kirim, dan status kirim. Lalu yang keempat master stasiun dengan berisikan data ID, name stasiun, dan urutan. Lalu ada master defect, yaitu ada ID, jenis defect, dan waktu rework. Lalu keterangannya data master kendaraan, riwayat status PDI per unit, data menjadwalkan pengiriman, master data stasiun kerja, master data jenis defect. Lalu untuk tampilan pada gambar berbasis AppSheet akan dijelaskan pada di akhir slide. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya implementasi dan evaluasi atau rencana dan dampak. Rencana implementasi atau tahapan awal. Di sini dapat kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama itu fase. Untuk pertama fase persiapan, waktu 1 bulan. Aktivitas kunci yang pertama itu sosialisasi stasiun kerja baru sebanyak 6 stasiun, pelatihan FM-nya untuk tim quality, penanggung jawab itu manajemen PVC dan tim PDI. Fase kedua itu pilot project, waktu 2 bulan, aktivitas kunci, uji coba lane balancing baru pada satu lini. Kedua itu fokus perbaikan error electrical RPM tertinggi, penanggung jawab tim teknik dan quality. Ketiga, fase ketiga, evaluasi dan scale up, waktu 3 bulan. Aktivitas kunci yang pertama ukuran efisiensi dan defect rate baru. Yang kedua, terapkan ke semua lini jika berhasil. Penanggung jawab manajemen operasional. Adapun target dari KPI, efisiensi lebih dari 65%, defect kurang dari 8%, service level lebih dari 96%. Dampak yang dihasilkan, produktivitas, peningkatan kapasitas efektif sebesar 8,3% dari pengurangan waktu rework. Kedua, kualitas, penurunan defect rate dari 13,5% menjadi kurang dari 8%, fokus pada 3 prioritas RPN, distribusi, peningkatan service level order langsung dari 93,1% menjadi lebih dari 96%. Adapun kesimpulan dan kontribusi penelitian, berdasarkan hasil penelitian, penerapan metode RPW berhasil meningkatkan efisiensi lini produksi dari 58,21% menjadi 67,92% dan menurunkan idle time dari 100
17 menit menjadi 77 menit. Metode APMEA menunjukkan tingkat cacat sebesar 13,5% dengan prioritas perbaikan pada pemasangan kaca film kurang rapi dan goresan ringan dengan nilai RPN 96. Metode SCORE menunjukkan kinerja distribusi yang tergolong excellent dengan rata-rata service level 95,75%, serta penelitian ini menghasilkan rencana aplikasi monitoring berbasis AppSheet yang telah divalidasi dan siap diimplementasikan untuk meningkatkan monitoring dan efisiensi distribusi. Selanjutnya, kontribusi utama penelitian ini adalah memberikan usulan peningkatan efisiensi lini produksi menggunakan metode RPW. Kedua, menunjukkan prioritas perbaikan kualitas menggunakan metode APMEA. Ketiga, mengevaluasi kinerja distribusi menggunakan metode SCORE. Keempat, menghasilkan rancangan aplikasi monitoring berbasis AppSheet untuk mendukung monitoring dan distribusi. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya sampaikan sebagai luaran dari penelitian ini, kami juga menyusun sebuah poster ilmiah yang merangkum keseluruhan hasil penelitian yang kami buat. Poster ini memuat ringkasan mulai dari pendahuluan metodologi, analisis, dan ringkasan implementasi sistem monitoring berbasis AppSheet. Bagian utama poster ini menunjukkan bagaimana ketiga metode tersebut saling terintegrasi ke dalam sistem monitoring sehingga tujuan penelitian rancangan sistem terpadu dapat tercapai. Melalui poster ini, pembaca dapat memahami keseluruhan penelitian secara singkat, sistematis, dan informatif tanpa harus membaca laporan secara keseluruhan. Kalau lebih penjelasan dari aplikasi monitoring AppSheet ini bisa dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya saya izin untuk share screen melalui handphone karena aplikasi ini sudah saya buat agar bisa di handphone, laptop, hanya lebih mudah saja dipergunakannya oleh handphone karena dari pihak sananya yang meminta untuk aplikasi ini tersebut supaya bisa digunakan di Android maupun iOS. Untuk tampilan awalnya itu ada demikian, ada all unitnya, dan unitnya itu terdiri dari Mercedes-Benz dan juga ada pun GWM, ini penambahan dari pihak perusahaan sananya. Terus kalau ketika ini kan kontrol sentralnya, lalu ketika kalau kita mau menginput unit baru, kita masuk tanda plus, terus kita tulis nomor sasisnya itu berapa pada kendaraannya, lalu brandnya brand apa juga. Nanti tinggal kita pilih contoh misalkan kayak Mercedes atau GWM, nanti dia akan muncul di sini dengan tipe mobilnya apa, serta kita bisa foto odometernya pasti, terus juga kita bisa foto persentase baterai EV-nya, lalu kita bisa foto kondisi kendaraannya, posisi kendaraan ini ada di mana, lalu ketika kendaraan tersebut ada unit penghalang, contohnya kita parkir di posisi paling depan, lalu di yang kedua dari kita itu ada mobil lagi dan juga ada mobil lagi, kita bisa fotokan unit penghalangnya itu mobil apa, lalu status kendaraannya, posisinya itu apakah ada di stok atau ada di parkiran landing ataupun dia sudah berangkat delivery. Itu kita bisa pantau semua, dan untuk kuncinya itu biasanya kita bikin ada di box 1, box 2 atau box 3. Gunanya itu untuk mempermudah supaya mencari kunci itu tidak terlalu sulit, kita tidak tahu kuncinya ada di mana. Untuk contoh hasil jadinya seperti ini. Nah ini kita buat, yaitu nomor sasis dengan kode sekian, brandnya sekian, tipe mobilnya, foto kondisi kendaraan, landing, box kuncinya nomor berapa, dan nomor kuncinya pun sampai ada. Terus kita masuk ke unit analis. Nah unit analis itu apa sih? Nah dari warna yang biru ini yaitu ada di deliver,
Terus kalau untuk yang kuning itu ada di landing, dan yang abu-abu ini ada posisi in stock. Ketika kita pencet posisi yang in stock pada 43%, maka kelihatan ini yang hanya ada pada di stok, di gudang stok. Terus kalau untuk yang deliver ini posisinya yang mobil sudah di delivery. Terus kalau yang kuning ini posisi ada di parkiran landing. Terus kalau kita pencet plus ini juga sama aja, dia sama yang kayak di awal. Jadi nah ini kalau kita ke data, ini kalau ketika kita mau tahu data semuanya, lengkapnya itu ada di sini. Kurang lebih aplikasi ini seperti ini, fungsi dari aplikasi ini untuk monitoring salah satu parking system agar mempermudah pekerjaan saat delivery, tidak mencari kesusahan. Jadi fungsinya amat sangat banyak, kita bisa tahu mobil ini posisinya ada di mana, kuncinya berapa, terus letak posisi kuncinya juga ada di mana, serta kalau ketika kita mau mengambil itu posisi penghalangnya ada di mana, ada mobil apa aja dan kuncinya itu apa aja. Jadi sangat amat mempermudah saat proses delivery. Jadi tidak lagi ada namanya keterlambatan gara-gara waktu untuk mencari kunci tersebut, terus waktu untuk mengetahui mobil apa yang ada. Jadi dengan aplikasi ini ada, kita mengetahui semuanya itu, untuk mengetahui semuanya mulai dari kunci serta penghalangnya. Sekian aplikasi yang udah kami buat dari AppSheet ini, kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih. Baik, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian Bapak Surya Perdana dan teman-teman sekalian kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.